di Bravo dengan tangsi dan ekor 20 itu sama kilo yang kilo. Murai Batu Raja Tinggu dengan pra juara semua. Terus kulkas. Setanah air, hari ini Cakrawala Liputan datang ke kediaman Bapak Haji Idham, Dr. Haji Idham SH MKN, salah seorang tokoh perburuan Sumatera Utara dan penangkar burung murai batu bernama MBRI 037. Singkatan daripada Murai Batu Rumah Idham. Selamat pagi Haji Idham. Selamat pagi Pak Edil. Ya, saya ini mau bertanya. Yang energi, yang mantap. Luar biasa. Hari ini kita dampaknya ini banyak para tokoh-tokoh kicau mania ini. Sengaja kami memang mengundang Ketua PBN kita Pak Mani Ginting. Wah. Dia sudah terkenal di NKRI sebagai Ketua PBN, hadir juga bersama kita Pak Sadan. Sadan ya. Sebagai Ketua Panglima BC. Wah. Hadir juga tokoh senior kita Wah, Pak Ardi ya. Pak Ardi pemain lama. Dan ini Pak Anggi ini juga dulu pemain lebet teman saya nih. Iya. Luar biasa. Dulu pemain kenari. Pak Robert ini guru besar kenari Indonesia. Luar biasa. Orang Medan ya. Hadir juga Pak Edil, ada Deramsi, dia importir cak cungkok dari RRT. Iwan ini sebagai koordinator dan sebagai ketua logistik untuk pengadaan. Ini sebelah kanan saya yang ganteng siapa ini Pak? Ini terakhir nanti. Ada itu, ada Ari sebagai kiper. Oh gitu ya. Nah ini anak saya, Dr. Muhammad Nur Ibrahim Lubis. Oh dokter ya. Beliau mudah-mudahan akan terdongkrak semangatnya untuk beternak. Saya tahu memang dentuman di hatinya belum bergerak, tapi beliau sebagai penanggung jawab dari usaha semua ini di bawah naungan usaha dagang. Oh gitu ya. Namanya UD RKII. Oh gitu. RKII itu adalah usaha dagang Rumah Kicau Idham Ibrahim. Wah luar biasa. Ini anak saya. Inilah akan saya wariskan. Bentar lagi tuh Pak Dir. Oh begitu ya. Maraknya kicau mania, burung berkicau di tanah air ini, terutama Sumatera Utara sebagai sentranya perburungan, terutama Murai Batu Cicarawa. Tepat sekali saya hadir kemari melihat penangkar MBRI luar biasa, megahnya. Ini masih di sini ya, belum kita lihat di dalam ya. Salah satu ikon kota Medan, Sumatera Utara, Murai Batu dan Cicarawa. Pertanyaan saya ada 12 item. Ya. Karena ini baru kali ini kita coba meliput seperti ini. Macam ujian nih Pak Dir. Ya, Pak Haji Idham. Monggo, silakan Pak Dir. Pertama-tama pertanyaan saya sejarah singkat MBRI 037, lingkup kegiatannya dan usahanya secara. Pertama, dimulai usaha peternakan Murai Batu dan Cicarawa di rumah saya ini itu bergerak di 1 Januari 2020. Oh 2020 dengan misi bagaimana mengangkat kearifan lokal. Satu di antaranya, bumi Sumatera ini memiliki anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki murai yang terbaik. Ya, alhamdulillah. Yang terbaik dan Cicarawa yang terbaik. Itu satu misi. Seiring dengan waktu berjalan, tepatnya di bulan September, kami mendirikan suatu badan usaha yang namanya UD RKII. UD RKII ini usaha dagang Rumah Kicau Idham Ibrahim. Pemiliknya tunggal, anak saya. Oh ya Pak. Dr. Muhammad Nur Ibrahim. Kemudian
misi dan visi nanti mungkin akan kami jelaskan secara singkat. Intinya begitu. Tadinya kita belum memunculkan usaha dagang. Tadinya paralel aja, alami aja. Intinya memang kita ingin mengembalikan kearifan lokal supaya murai batu asli lokal Sumatera ini jangan punah. Oh, luar biasa. Sedempuan juga punya keunggulan di Carowo yang terbaik. Jadi nanti akan kami jelaskan. Di samping utamanya kami beternak murai batu asli lokal Medan dan Aceh. Yang kedua kita juga nanti ada penjelasan dan keterangan berkenaan dengan peternakan di Carowo. Baiklah Pak Ajam, pertanyaan saya kedua adalah menyangkut tadi itu misi dan visi program kerja kegiatan pokok daripada MBRI ini sendiri. Baik, pertama visi UDRKI ini untuk mewujudkan sekaligus meneguhkan kesalehan sosial. Jadi saya bukan hanya semata-mata bisnis, bagaimana artinya usaha penangkaran ini bisa memberikan dampak positif kepada pekerja, kepada lingkungan terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya kewajiban untuk menyantuni anak yatim. Wah, alhamdulillah sekali, luar biasa. Saya dari lubuk hati terdalam punya niat lah berdoa kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Mungkin nanti kalau ditipiskan rezeki di MBRI, saya punya komitmen sampai langit runtuh, bumi terbelah. Waduh, luar biasa. Punya niat yang tulus untuk amin, amin, karena amin. saya sekarang pun memang rutin ya. Kemudian saya punya visi usaha ini bisa memberikan kontribusi dan jaminan ke biaya anak sekolah. Wah, luar biasa. Terutama kepada pekerja kandang dulu. Pastilah ini udah berkeluarga semua. Yang kedua ya anak saya juga masih dua lagi yang mau lanjut. Ibrahim mau lanjut spesialis bedah ortopedi. Anak saya nomor 2 juga masih menyelesaikan tugas spesialis belajar dokter spesialis di Unsri. Berikutnya visi ini nol. Artinya niatnya tulus, bulat, satu kepada Gusti Allah. Ya, luar biasa. Aras. Jadi saya beri simbol nol. Kemudian visinya ada 3 Pak Ade. Misinya tadi itu visi ya. Misinya ada 3, melaksanakan pelestarian kearifan lokal, yaitu dengan melaksanakan budidaya penangkaran burung murai batu dan kicok rowo asli lokal Sumatera Utara dan Aceh. Ya. Ada 2. Ada 2. Namanya untuk murai MBRI 037, murai batu Rumah Idam 037, Ya. untuk Cicarowo CRRI 037. Oh, CRRI Cicarowo Rumah Idam 037. Nah kemudian yang misi kedua, melaksanakan komitmen dan kebudayaan yang tinggi, inovatif, kreatif dengan niat kesalehan sosial tadi merupakan visi utama sebagaimana ditegaskan di dalam visi. Nah kemudian melaksanakan semua proses standar operasional prosedur. Jadi walaupun usaha kami ini kecil Pak Edi, kita punya SOP. Punya SOP. Bagaimana artinya burung ini tidak kelaparan. Kita boleh lapar Pak Edi. Iya. Tapi burung jangan pernah lapar, itu SOP utama. Nah, saya barangkali bahasa Jawanya boleh kaliren gitu. Tapi burung nggak boleh. Oleh karena itu saya tegaskan ke Pak Iwan, Pak Robert sebagai pengawas harus betul-betul memperhatikan kecukupan pakan. Kemudian yang ketiga, itu misi yang ketiga. Nah misi ini Pak Edel, kami beri noktah tanda angka 3. Karena misinya ada 3 item. Kemudian program kerjanya ada 7. Wah, luar biasa. Ada 7. Saya nggak bacakan lengkap, satu diantaranya aja. Secara rutin menjaga kebersihan. Kemudian dari semua titik dan lingkup pekerjaan di titik lokasi penangkaran murai batu dan Corowo. Nah ini dipertegas oleh Pak pengawas kita, Pak Robert. Di dalam satu moto terbungkus ada 4 tindakan yang harus dilakukan di lapangan, yaitu profesional, agresif, sportif, tanggung jawab, dan inisiatif. Itu dibungkus 7 program kerja itu. Ini luar biasa inisiasi dan inisiatif. Luar biasa, usaha masih kecil tapi udah punya SOP. Jadi visi, misi, dan program kerja itu adalah simbol nomor rumah Pak Edi.
misinya kosong, ya visinya ada 3, angka 3, programnya ada 7, Wah. 037. Jadi Itulah artinya semua ya Pak. semuanya terpatri terbungkus dalam suatu visi, misi dan program kerja itu Pak. Oke Pak. Ya. Udah cukup lengkap. Tapi masih ada pertanyaan saya lagi yang lain. Iya. Ini menjadi polemik besar bagi seluruh penangkar burung atau para pedagang burung. Apa itu Pak? Tentang ini izin tangkar. Pertama, punya sikap taat hukum. Ya. Itu saya harus tegaskan. Yang kedua, sebagai masyarakat pemohon tentu saya harus rendah hati dan sabar menghadapi proses administrasi yang ditetapkan oleh negara. Ya. Nah untuk itu sejak bulan September kemarin Pak Edir, kami sudah mengajukan permohonan kepada BKSDA Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ada 2 permohonan izin Pak Edir, yaitu izin tangkar dan izin edar. 2 permohonan itu dengan persyaratan yang luar biasa, pernak-pernik yang disiapkan. Cukup ribet ya. Ini format isiannya aja Pak Ide ya. Ini standar dari negara. Standar. Ya, satu diantaranya yang harus diterangkan secara detail asal usul pasangan, baik Murai Batu dan Jorowo. Yang kedua tentang spesifikasi kandang harus diuraikan secara detail. Kemudian harus diterangkan kecukupan asupan dari makanan burung. Itu nggak boleh kurang. Ya. Yang ketiga, kita harus menjelaskan bagaimana kesediaan SDM, sumber daya manusia, pekerja yang harus merawat burung ini full. Karena yang kita urus ini adalah benda bernyawa. Nah inilah inti dari lembaran permohonan ini, ada berapa lembar. Kemudian dilampiri Pak Idir dengan data legalitas. Satu diantaranya dimulai dari proposal lengkap. Ini juga standar dari Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ini banyak penampilannya. Kemudian dilampirkan dengan kondisi faktual yang ada di penangkaran, mulai dari foto-foto, setiap pasangan, semuanya harus dilengkapi. Kemudian data legalitas perusahaan, satu diantaranya ada NBWP, karena kebetulan mengajukan bukan perorangan Pak Dir, mengajukan lewat usaha dagang Rumah Kicau Idang Ibra UD RKI. Nah pernak-pernik persyaratan administrasi perseroan itu atau badan usaha itu Pak Dir, satu diantaranya pertama NIB, nomor induk berusaha. Inilah yang menggantikan yang namanya dulu situ ya, surat izin tempat usaha yang dikeluarkan dari kelurahan dan camat. Nah sekarang luar biasa regulasi yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi untuk UMKM, usaha kecil menengah. Itu intinya Pak Jokowi mengatakan nggak perlu lagi, karena kita udah online sistem lewat OSS. Itu udah terhimpun di dalam namanya NIB. Ya, nomor induk berusaha. Jadi nanti barangkali Pak Manik mau izin sebagai ketua PBN, nggak apa-apa kalau nanti ada waktu tertentu saya memberikan keterangan, tentu nanti saya bawa aja orang BKSDA Sumatera Utara untuk memberikan semacam ya sosialisasi, penjelasan. Sebenarnya jangan jadi momok lah untuk melengkapi persyaratan itu, karena sekarang pemerintah sudah mempermudah, sesungguhnya begitu. Kemudian jadi Ibrahim ini sebagai direktur dia punya NPWP 2, pribadi punya, dan NPWP atas nama UD. Usaha. Jadi dia 2. Nah, karena harus terpisahkan privat dan badan usaha, nggak boleh dicampur, KTP lengkap Pak sudahnya, dan notaris, akta pendirian dari UDRK semua sama yang visi, misi dan program kerja tadi. Pertanyaan satu lagi Pak, ini menyangkut dari sumber daya manusia yang tadi Pak kata SDM tadi, bagaimana program kerjanya dan personalianya Pak yang ada di sana ini? Saya ingin menambahkan di titik pengurusan izin tangkar. Alhamdulillah Pak Edil, pada tanggal 17 November dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja sekarang Pak Edil, yang tadinya ketua pimpinan BKSDA Sumatera Utara punya kewenangan menandatangani izin tangkar dan izin edar, sekarang kepimpinan BKSDA Sumatera Utara hanya
maksimum dia hanya bisa mengeluarkan judulnya rekomendasi. Oh begitu Pak. Tentu berdasarkan hasil evaluasi teknis. Nah, rekomendasi itu alhamdulillah Pak Idil, MBRI sudah dapat. Ada dua malah. Pertama izin edar, yang kedua izin tangkar. Itu diterbitkan oleh Bu Dr. Hotmauli Sianturi MSc POR pada tanggal 17 November 2020, dan pada hari itu juga kami kirim ke Kementerian Kehutanan. Karena sekarang untuk izin tangkar dan izin edar, endingnya SK itu harus ditandatangani oleh BKPM pusat. Pusat Pak ya? Pusat. Tapi analisis teknis persetujuan itu harus dari Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK-RI. Oh begitu. Alhamdulillah malam Selasa kemarin kami sudah dapat informasi dari pihak kementerian, sudah naik ke meja Ibu Menteri. Ya, bantu doa kita semua Pak Ketua, insya Allah nanti di awal Januari SK resmi dari BKPM pusat untuk izin edar dan izin tangkar dari MDRI dan JRRI telah diterbitkan, dan sekaligus Pak Idil kecil-kecil begini nanti kita MDRI bayar ke negara. Oh ya harus. Itu luar biasa. Pajaknya. Ya. Izin 5 tahun Pak Idil. Ya. Karena ini UD badan usaha itu 2,5 juta Pak Idil. Oh begitu. Jadi sebenarnya saya secara berkelakar dalam hati sebenarnya beli juga Pak Idil. Mahal betul. Tapi di Kota Medan saya lihat hari ini kok lain sekali. Ini bagaimana spesifikasi kandangnya nih? Saya lihat ukuran kandangnya. Baik. Sebelum itu Pak Idil, saya kenalkan dulu. Ini koordinator logistik namanya Indrawan, panggilan ngetop sehari-hari Iwan. Beliau bertanggung jawab tentang kecukupan makan di NDRI dibantu 2 kiper. Dan itu, ini pasukan tangguh lah ini. Kemudian Pak Idil, spesifikasi kandang, karena lahannya kecil, sempit. Ini dulu bekas rumah sewa Pak Idil. Oh gitu. Saya ya udah dengan space yang terbatas. Jadi kandang ini yang untuk kelompok A saya bagi 2 klaster Pak Idil. Ya, klaster ya. Untuk murai batu. Klaster ini klaster A. Terdiri dari 48 kandang. Satu baris di bawah 12, atas bawah 24, hadapan-hadapan 48. Nah, ukurannya, lebarnya nggak lebar Pak Idil, hanya 70 cm, 70 cm, tingginya 160, ke belakang 170. Oh gitu ya. Nah, saya berpikiran filosofinya gini Pak Idil, kalau terlampau luas nanti dia banyak main-main, pacaran terus. Ya begitu ya. Sih kan gitu. Jadi ini kelompok A dan 48. Nah, lantainya ini GRC. GRC ini tahan api, tahan air, aluminium supaya anti karat. Ya begitu. Aluminium semua supaya tidak berkarat. Ya biasalah, ya, ini dilapis pakai jaring-jaring. Nah, supaya dapat udara di lantai ini saya beri kaca Pak Idil. Kaca supaya yang bagian bawah bisa dapat sinaran matahari. Kondisi UNP semua. Kalau ada musibah burung lepas, alhamdulillah tidak keluar aman Pak Idil. Oh, dari sekian banyak ini kandang murai batu semua nih Pak ya? Murai batu yang kelompok A. Cocorowo di mana di sana? Kalau Cocorowo dibagi 2, lantai 2 ada 4, lantai bawah ada 3. Tapi murai batu kita peternak jangkrik, segala ulat dan kerutu itu hidup Pak Idil. Jadi terjadi multiplier efek yang positif gitu, apalagi di tengah suasana pandemi ini. Untuk itu kita dorong, kita berharap kepada pemerintah untuk pedulilah memperhatikan wong cilik, apalagi dalam suasana pandemi seperti ini. Ya mbok yao bahasa Jawanya, urusan izin-izin itu jangan dipersulit. Nah, justru karena itu salah satu yang sangat penting Pak Haji Idham. Ya. Di sini kan sudah berdiri, udah hampir 2 tahun berdiri itu APBN, Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Iya. Kebetulan beliau ini Pak Mandi Ginting selaku Ketua Korwil Sumatera Utara. Kita minta lah. Ini ada background di kandang ini, ada beberapa banyak piagam dari APBN, ada dua. Ya, postal. APBN. Iya. Ini di arenanya Pak Maning, Pak Ketua. Inilah sertifikat para pejantan yang juara dan semuanya sedang ditanggalkan. Mohon bantu doa, insya Allah kita bisa
mensuplai nanti terah-terah juara yang bisa tampil. Tentang adanya penangkaran MBR ini. Ya, kita merasa bangga dengan bergabungnya Bapak Idam Ya. menjadi anggota Koordinasi Sumut. Artinya Bapak ini ingin melestarikan burung-burung yang Endemik. endemik. Maka dengan itu kami dari APBN merasa bersenang hati dengan bergabungnya Bapak ini. Lebih-lebih burung-burung yang ditangkar kali ini kalau saya lihat dari tadi rata-rata burung-burung yang Telah juara. telah juara. Iya. Jadi kemungkinan besar saya selaku ketua BBN mungkin nanti ada juga mau menginden ini. Itu tadi urusan dari kami tadi, penjelasan dari Ketua APBN Pak Mani Ginting. Makasih. Kita kembali kepada Pak Sadan Lubis. Beliau ini tinggi besar, bukan tinggi hati ya, tapi tinggi besar, suara besar, vokal, juga eksistensi beliau di dunia kicauan Sumatera Utara cukup luar biasa. Hari ini hadir di sini, saat ini beliau memimpin kelompok Panglima BC, salah satu birds club yang saat ini sudah menuju papan atas. Bagaimana Pak Sadan tentang kunjungan kita kemarin? Kalau melihat dari penangkarannya sungguh luar biasa ya, Bu. Ya kan? Saya juga ada penangkaran, tapi cuma 4 kandang. Ini waduh, luar biasa. Jadi harapan kami juga kiranya ini dapat berkembang. Kami sebagai pemakai artinya pemakai burung ini, kami berharap nanti juga ada anak-anak yang diproduksi ini bisa juga lah menjadi gacuan-gacuan di Panglima BC. Oh iya. Tapi maunya jangan terlalu mahal itu dijual. Setelah teman ini tadi Pak Sadan Terakhir yang ada kata Cucok Rowo, kami juga berharap nanti Cucok Rowo pun dapat kita kembangkan juga. amin. Ya. Terima kasih Pak. Mas MBRI. Ini Pak Ardian Sari. Iya, sehat-sehat. Ini sahabat lama ini. Bagaimana Pak Ardian Sari sebagai kicauannya? Pandangan Bapak terhadap dunia kicauan Sumatera Utara dengan kehadiran para penangkar-penangkar dan kehadirannya APBN, Asosiasi Penangkar Burung Nusantara yang ada di Kota Medan ini, Sumatera Utara khususnya. Bagaimana perkembangan berikutnya nanti? Ya, pertama-tama kita bersyukur ya. Kalau dulu kami main itu punya gacuan itu dari hutan. Nah, Dengan adanya rekan kita yang menangkar MBRI dan ada asosiasi dari Pak Manik sebagai ketua BBN, mungkin tidak susah ya cari gacuan. Cuman yang susah hanya itu lagi kondisi sekarang mungkin dari harga mungkin ada. ya. Bisa kita pertimbangkan kalau Iya kan? Kita sudah hobi. Apalagi korban gitu banyak yang mati. apalagi udah begitu hebat ya tangkarannya, tapi kalau dari segi apa namanya kita membeli agak mahal juga tidak berkembang. Ya, tapi karena kawan selalu. Ini Ini sangkatan dengan saya, dengan Pak Robert, dengan Pak Arin sangkatan. Juga beliau ini dulu kita kenal sebagai kenari mania. Nah, spesialisasi mereka, beliau ini adalah dunia kicau, dia memegang kenari dan anis merah atau wami. Iya. Nah, itu ahlinya di sini. Jadi saat ini sebagai pengawas di MBRI. Bagaimana Pak Robert? Ikut deh. Tentang saya, apa yang diawasi di sini, Pak? Kalau saya hanya memantau perkembangan burung dari mulai tahap penjodohan sampai dia mungkin telur dan anak menetas dan sampai perawatan anak dan pembesarannya dan master anaknya. Oh begitu, itu mania. Ya kan begitu. Apa pendidikan sekarang? Baru selesai dokter, Pak. Oh dokter ternyata, bukan dokter hewan kan? Bukan. Ya. Beliau sekarang ini menjadi pimpinan. Iya. Ya, pimpinan di MBRI. UDRKI. Bagaimana setelah tadi kita bilang tadi, bagaimana kedepannya pola pemikiran Ibrahim sebagai pimpinan? Bagaimana sepak terjang nanti untuk mengembang tumbuhkan UD ini? Itu pertanyaan saya. Baik, yang pertama, itu pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Untuk
Saya kan sebenarnya baru terjun ya di dunia burung kicau ini ya sebenarnya. Jadi mendengar ini memang hobinya beliau, hobinya ayah saya. Ya jadi saya Mau bincang-bincang Pak, setelah murai batu kita pertanyakan sampai kita kepada ke lantai 2 rumah gedung ini, mau melihat-lihat burung cucok rowo asal Sumatera Utara. Baik, Pak Aidil, jadi di lantai 2 ini ada 2 klaster. Klaster pertama ini cicak rowo dan 4 kandang. 4 kandang, intinya saya dengan misi kita untuk melestarikan cicak rowo sedempuan. Semuanya bibitnya dari sedempuan. Kandang nomor 1 ini kampung leluhur saya, namanya Tarimbaru. Sedempuan. Tes DNA dari Spanyol, dari Cordoba, jenis jantan betinanya sudah jelas. Kandang nomor 2 saya beri namanya kayu laut. Kayu laut itu pasangan dia sudah mulai tarik sarang. Kandang nomor 3 saya beri namanya Pinang Sori. Kandang nomor 4 Batang Toru. Rata-rata yang 4 kandang ini sedang tarik sarang, sudah bisa lebih dekat. Ya. Melihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kandang Tarimbaru. Izin. Wah, ini bisa diekspos di dalamnya. Bagaimana konstruksi kandang di dalam? Silakan. Ya, ini ambil burungnya. Ini kayu laut. Kandang nomor 3 ini Pinang Sori. Kandang nomor 4 Batang Toru. Ini spesifikasi kandangnya agak beda Pak Aidil. Beda napanya seperti ini. Lebarnya 112 cm, kemudian panjang ke belakang 3,5 meter, tingginya 4 meter. Di dalam ada 3 dimensi lantainya, ada kerikil, ada pasir, dan ada tanah. Kemudian ada pancuran air dan pohon, dan ada 2 caping. Saya pesan langsung dari kemudian dengan ini bintang ya, Sakaraja. Semua lini ruangan diisi dengan burung-burung. Kecil memang, tapi dapat 4 kandang. Ini kandang nomor 3 namanya Samar Kilang berpasangan dengan Megalsum, kemudian 3 juar. Ini BTR. Kandang tuan itu 9 ekor ditambah tadi di atas 6. Di atas aja 6 ekor ya. 12 ya. 12 di bawah ditambah 6 total 18 ekor. Ini sebagai backup nanti untuk di kandang ternak, manakala yang di kandang ternak existing itu murah, nanti ini masuk. Karena ini semuanya sedang dalam perawatan murah dan dorong ekor, dan semuanya ini terjuara. Terjuara semua Pak. Nah, ini Bagas juara 1 di Aceh ya. Bagas ini volumenya luar biasa, Bagas ya. Mereka pada bongkar dekat cadangan ketika nanti di kandang tangkaran murah, mereka udah selesai untuk menaikkan burung-burung patra juara. Mudah-mudahan kedepannya Kicau Mania yang ingin memiliki burung-burung juara sudah bisa didapatkan di sini. Bagaimana nih Pak Haji Jam nih sebagai penangkar besar saat ini, dukungan administrasinya, bagaimana cara perhitung-hitungan? Baik, Pak Aidil, yang untuk IT ini, informasi dan teknologi, kebetulan anak saya Dr. Muhammad Ibrahim ini dia sangat familiar dengan urusan teknologi. Oh gitu ya. Dia udah nyiapkan database untuk laporan triwulanan ke Direktur UD RKI dan Ridho dari Tuhan Yang Maha Allah SWT. Amin.